Islam tidak hanya hadir sebagai agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga sebagai sistem kehidupan yang komprehensif, termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan. Salah satu cabang ilmu yang membahas tata kelola negara dalam Islam adalah fikih siasa. Fikih siasa mengatur bagaimana negara dan pemerintah seharusnya menjalankan kebijakan publik, menjaga kemaslahatan rakyat, serta membangun hubungan yang adil dan harmonis antara pemimpin dan yang dipimpin. Dalam video ini akan dijelaskan materi tentang fikih siasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam dengan NPM 2321030091. Kemudian saya berasal dari Fakultas Syariah dan juga Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Yang terhormat Bapak Muhammad Irfan selaku dosen pengampu fikih siasa dan juga kawan-kawanku yang sedang melihat video ini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait fikih siasa, entah itu pengertian, jenis, dan hal-hal lainnya. Yang pertama yaitu pengertian fikih siasa. Fikih siasa merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tentang prinsip-prinsip pengelolaan kenegaraan dan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam ruang lingkupnya, fikih siasa ini mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, kemudian administrasi, kebijakan publik, dan tata kelola negara yang adil dan berkeadilan sosial. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Dasar hukum fikih siasa yaitu Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan juga taatilah Rasul-Rasulnya. Kemudian taatilah ulil amri di antara kamu. Ayat ini bermakna bahwa selain kita menaati Allah dan juga Rasulnya, kita juga harus menaati para pemimpin yang adil. Dalam penerapannya di Indonesia, seperti contoh pembentukan lembaga zakat dan juga pembentukan bank syariah. Selanjutnya yaitu sumber dan pendekatan dalam fikih siasa. Ada 5 sumber utama dalam pendekatan fikih siasa. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua itu Al-Hadis, yang ketiga ijma atau kesepakatan ulama, yang keempat qiyas atau analogi, yang kelima yaitu maslahah mursalah atau kemaslahatan umum. Yang selanjutnya yaitu metode dalam pendekatan fikih siasa. Metode pendekatan fikih siasa adalah metode usul fikih, pendekatan deduktif dan induktif, analisis deskriptif dan komparatif. Kemudian contoh penerapan di Indonesia sendiri adalah penggunaan prinsip musyawarah seperti DPR dan juga kebijakan berzakat di Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang ketatanegaraan dalam sejarah Islam. Ini mencakup tentang pengelolaan dan pembentukan negara Islam pertama di Madinah oleh Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Dalam penerapannya ditekankan pada prinsip keadilan, musyawarah, dan juga kesetaraan. Kemudian untuk dasar hukumnya yaitu Quran Surat Asy-Syura ayat 38, yaitu menekankan pentingnya musyawarah dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya yaitu konsep penting dalam sejarah pemerintahan Islam. Pada prinsipnya, pemerintahan Islam pada masa tersebut yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah musyawarah atau syuro, kemudian keadilan sosial dan juga toleransi terhadap agama yang berbeda dan lain-lain. Siasat Dusturiyah. Ruang lingkup siasat Dusturiyah dibagi menjadi 4. Yang pertama, bidang siasat Tasyri'iyah yang membahas tentang perwakilan persoalan rakyat. Yang kedua, bidang siasat Tanfiziyah atau tentang imamah atau kepemimpinan. Yang ketiga yaitu bidang siasah Qadhaiyah atau tentang masalah peradilan. Yang keempat yaitu bidang siasah Idariyah atau tentang masalah administrasi negara. Konsep fikih siasah Dusturiyah yaitu konstitusi, legislasi, umamah, musyawarah, demokrasi. Selanjutnya yaitu siasah Dauliyah. Fikih siasah Dauliyah adalah fikih siasah yang membahas tentang hubungan internasional politik dalam Islam. Prinsip-prinsip siasah Dauliyah yaitu Al-Jami'ah atau kesatuan umat manusia, Al-Adalah atau keadilan, Al-Mutawah atau persamaan, Al-Karomah Al-Insani atau kehormatan manusia, dan lain-lain. Contohnya di Indonesia yaitu peran Indonesia dalam organisasi kerjasama Islam. Yang kedua yaitu pembelaan terhadap Palestina.
Demikianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.